siang semuanya. Halo. Oh, sudah terdengar dengan baik Asik. suaranya. Hai Kakak Bella. Halo. Asik. Ada Kakak Monlim. Asik. Teman-teman, kalau misalnya bisa nyalain video, mau dong, biar aku bisa lihat wajah-wajahnya. Aku paling seneng loh kalau lihat ada wajah-wajah yang tidak hitam dan gelap di video. Wajah-wajah cantik. Nah, Asik. Yuliana, Avanti. Nah, ini yang udah wajah-wajah kelihatan. Ih, seneng deh. Oh iya, lagu makan cumi. Wah, nggak boleh, Tan. Kamu harus samperin saya. Bersama cumi-cuminya. Gue kira lo lagi makan apa, Buntan? Ternyata lo lagi makan cumi-cumi Mantap. loh. Di Janjan gue tahu tempat seafoodnya nih. Halo Bu Noveni. Hai, terima kasih teman-teman yang sudah open Kita seneng cam-nya. lihat yang open cam nih. Jadi kita nggak ngerasa sendirian ya, Bukit ya. Kita ngerasa ada temen loh di siang hari ini. Iya, seneng liatnya. Asik-asik. Kakak Rosa lo lagi ngapain? Harus ditunggu 15 Ini menit. lagi ini olahraga. Asik. Asik. Supaya dia tambah kurus tuh. Halo, Halo Kak Elwi. Hei, kamu apa kabar di Bali? Halo kami. Seneng ya, sekarang di siang hari ini kita join lumayan banyak yang mau mendengar cerita dari Cikit tentang kemarin beliau berangkat ke Silver Retreat di ladang Heri Krisem yang memang ladang Heri Krisem yang terbesar, dan beliau akan bercerita di siang hari ini pengalaman yang sangat menyenangkan dan berharga. Apa saja sih pengalaman berharga yang ditemukan oleh Cikit dan Bu Kitty, Cikiti, apapun yang biasa kita panggil gitu ya. Jadi Cikit mau perkenalan sebentar dong. Sebenarnya kemarin itu kenapa sih Cikit kok passionate gitu ya untuk berangkat ke Silver Retreat di ladang Heri Krisem kita di Kroasia? Mungkin gini, sebelum aku cerita tentang kenapa passionate, aku pengen tanya dulu sama teman-teman, boleh ya di kolom chat ya. Di sini yang ada nggak teman-teman di sini yang anak kota seperti saya? Ada? Saya anak kota nih. Atau jawab gini, anak kota iya atau tidak? Boleh lihat di kolom chat, saya anak kota gitu. Maksudnya anak kota tuh kalau keluar rumah tuh gedung semua. Anak kota, iya. Oh tidak, wah ini lihat desa ini. Oke, boleh lihat ada lagi. Aku terdampar di desa, anak kota, desa tinggal di kota, anak kota. Siapa tuh? Nah, jadi gini, aku ini kan anak kota banget gitu ya. Jadi setiap kali anak oil sih, wah ini anak laut ini kalau Desi, anak oil betul. Aku kan masih gini, aku tuh anak kota banget gitu loh. Jadi begitu keluar dari rumah itu, yang dilihat adalah gedung, terus lampu merah gitu kan, jaga lampu merah dong gue. Intinya mobil, motor, dan kita semua tahu lah bahwa lately Jakarta tuh lagi polusi banget gitu. Nah, sebelum di Young Living ini, aku tuh walaupun aku lahirnya di desa, aku tuh nggak pernah ngelihat yang namanya farm itu seperti apa gitu loh. Ya paling juga misalnya lagi jalan-jalan ke puncak, lihatlah misalnya kebun teh atau lihat padi atau lihat apa, cuman ya nggak pernah experience gitu loh. Nah, sehingga begitu mengenal Young Living gitu ya. Jadi gini, karena aku nggak punya experience dengan desa, zaman dulu sebelum di Young Living ini, sebentar dong aku cerita ya. Aku tuh jadi meminjam aromaterapi gitu ya, potpourri segala macam untuk supaya aku tuh bisa ngerasain yang namanya alam gitu loh. Ada nggak di sini teman-teman yang juga zaman dulu sebelum di YL tuh seneng nih potpourri. Nah, aku tuh termasuk yang gitu loh. Nah, begitu ada di Young Living, aku baru tahu ternyata kita bisa meminjam wanginya alami dari desa atau segala sesuatu yang alami itu di dalam rumah kita gitu loh. Nah, tapi tetap aku tuh belum experience langsung gitu, melihat langsung ke farm gitu. Dan begitu ada kesempatan untuk aku bisa ngelihat langsung yang living itu seperti apa gitu kan, farmnya kayak apa, ngerasain yang namanya mencium wangi yang beda daripada asap mobil gitu ya, polusi udara ngok gitu kan. Akhirnya aku ambil kesempatan itu, dan jujur aja gitu ya, maksudnya setelah 8 tahun aku di Young Living gitu, kemarin Kroasia itu merupakan baru farm aku yang kedua gitu ya, baru farm aku yang kedua, tapi itu udah luar biasa banget. Dan kenapa, balik ke pertanyaan semula, kenapa sih aku sampai passionate banget ke Kroasia? Karena jujur aja Helichrysum adalah oil yang aku jatuh cinta banget gitu ya.
teman-teman tahu ya bahwa 5 mili helichrysum harganya nggak ini ya gitu loh. Ya, itu nggak gimana gitu loh. Tapi helichrysum ini adalah oil kedua yang gini, adalah oil yang aku beli di bulan kedua aku join member loh, gitu loh. Dan itu aku sampai mikir gini, waktu udah beli gitu ya, aku ini gue ketipu apa gimana ya gitu. Gitu harganya mahal ya. Bulan kedua join ini gue beli oil dengan harga seperti ini gitu loh, kayak wah gitu kan, gila, upline gue jago banget jelasinnya gitu kan. Tapi ternyata itu sangat tidak mengecewakan gitu loh. Dan ketika ada kesempatan untuk mengunjungi farmnya helichrysum, ya aku langsung ngambil gitu, karena anchornya si helichrysum itu adalah gile, bulan kedua lu gue beli giling gitu kan, mahal bener giling gitu, apa gue ketipu gitu. Jadi ini kayak gimana ya, kayak this is something that I really want to see gitu. Maksudnya apa sih sebenarnya bedanya si oil yang living dengan oil-oil yang ada di luar sana. So that's just a very short of my story about why I want to go to Croatia. Dan tentunya yang kedua adalah karena ini pertama kalinya gerombolan-gerombolan aku ini bisa ikut bareng gitu. Jadi aku seneng banget gitu, dan experiencing something kalau sendirian kan sama Beda ya. sama tim tuh kayak beda banget gitu. Dan those people who are with me gitu kan kemarin di Kroasia tuh bikin my experience tuh double triple ya, wah happy banget lah, you know it lah, teman-teman yang kemarin berangkat tau lah betapa nyengir aku yang biasanya udah seluas samudra itu makin luas lagi. So that's my story. Dan beberapa yang berangkat ke Kroasia bareng sama kita juga ada hadir di siang hari ini. Makasih loh teman-teman. Jadi nanti kita tadi udah bilang di awal untuk kakak Ewi, untuk kakak Rosa, untuk kakak teman-teman yang lain yang ada di siang hari ini, kalau nanti mau nambahin langsung aja teman-teman unmute, terus tambahin aja siapapun yang mau nambahin. Yes. Atau yang udah pernah ke Kroasia bulan deh tuh, macam setiap bulan ke sana. Tahun-tahun kemarin boleh loh langsung tambahin aja. Jadi makin seru nih kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Karena kita siang hari ini mau ngobrol seru, kita nggak ada training, kita nggak ada diskusi, kita cuma mau ngobrol seru aja. Sedikit nambah ini, mumpung aku lihat Nendi, aku ingat banget tuh video Nendi nangis di ngelihat helichrysum, itu luar biasa. Mungkin itu salah satu yang membuat saya makin pengen pergi kali ya, karena lihat air matanya ketika ngelihat bunga-bunga helichrysum yang berkembang di Kroasia pada tahun lalu. So kece banget. Oke, kalau gitu kayaknya langsung kita dengerin ya. Aku share screen-nya dulu ya. Aku share dulu yang sudah dipersiapkan oleh Cikiti, pengalaman-pengalaman yang beliau alami di sana. Apa sih yang sebenarnya terjadi di sana sampai kemudian Cikiti memang memiliki hasrat dan passion untuk menceritakannya kepada kita semua di siang hari ini. Sebentar aku share screen-nya. Dan kita mendengarkan sama-sama kisah beliau bersama dengan teman-teman yang juga pada berangkat ke sana juga sih. Yoi. Tunggu ya. Ini kalau ada sedikit kesalahan, ada sedikit technical yang menyenangkan loh ya. Saya nggak bilang kesalahan teknis yang menyenangkan. Nanti teman-teman kasih tahu kita ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Apakah sudah terlihat screen-nya? Aman ya screen-nya ya? Sudah full kah screen-nya teman-teman sekalian? Catnya mungkin keluarin kali biar kebaca. Kalau sudah aman, full nggak? Udah lihat jempol. Oke. Sudah aman ya. Halo Bu Lidiana. Sudah aman kalau gitu ya. Oke, saya juga lihat di kontrol di sini juga. Oke, kalau gitu sudah aman. Baik. Oke, silakan Cikit, cerita dari Cikiti, The Vibrant Story of Helichrysum. Oke, ya. Boleh langsung next aja. Oke, jadi sebelumnya nih, story ini tidak mewakili diri saya sendiri atau sekelompok lah, atau tim-tim saya saja gitu. Tapi story ini akan mewakili semua teman-teman brand partner yang living, baik yang sudah berangkat ke Kroasia kemarin di beberapa batch sebelumnya gitu kan, atau batch yang bersama dengan saya, dan juga semua teman-teman yang mungkin kepengen banget untuk bisa berangkat ke Silver Retreat. Karena this is the experience that you will only have ketika join di dalam Silver Retreat. So, ini videonya nih, waktu itu tim dari yang Living Indonesia berangkat bersama-sama di Silver Retreat.
Kedengeran nggak Croatia. ya suaranya, semoga ya? Oke. Kedengeran nggak suaranya teman-teman? Boleh saya dengar? Kece ya. Di Ini kolom chatnya boleh kita lihat di kolom chatnya, dengar nggak suaranya dari video itu? aman, Oh, aman. kedengeran Ada ya. udah jempol. Kita lah Oke. sekali lagi, Sekali lagi, deh, sekali lagi, sekali lagi. Luar biasa. Tanah air beta sih memang. Seru banget itu. Dimanapun ya kami berada gitu ya, aku perhatiin ya orang-orang Indonesia itu dimanapun juga, mau ada di Eropa kayak di US kayak atau di negara manapun, dia bawa benderanya besar-besar dan menceritkan Indonesia setinggi-tingginya. Saya pun di tahun 2019 ketika mengunjungi farm lain di Young Living, saya tuh juga bawa bendera Indonesia. So this is our Indonesia bersama-sama di Farm Helichrysum. Seru banget ya. Dan kalau kita berangkat ke Silver Retreat gitu ya, pergi ke farm ini, enaknya adalah kita tuh nggak sendirian gitu loh. Kita akan ngumpul bareng-bareng dengan berbagai tim yang ada di Indonesia. Kita punya kesempatan untuk kenalan, storytelling, kita punya kesempatan untuk dengar mereka punya experience dengan essential oil atau yang living gitu, yang berbeda daripada kita, dan mungkin seringkali story-nya tuh bisa kita pinjam buat diri kita sendiri. Nah, yang foto kedua adalah is Dominic. Nanti kita akan banyak bercerita tentang Dominic di belakang. Nah, ini adalah farm manager dari Croatian Dalmatian farm untuk Helichrysum. Oke, so this is Dominic. Kalau yang ini, teman-teman saya peringatkan dari awal, ini adalah suara-suara dari wanita Indonesia beserta semua eksotisme suara-suara wanita Indonesia. Jadi ini didominasi oleh suara-suara Indonesia, padahal ada orang negara lain loh ya. Tapi negara lain nggak kedengeran suaranya. Ini semua full. Hi, Jacob. It's you. Hi, Jacob. Nah, itu oke. Nah, kalau zaman dulu nih gitu ya, kan semua retret itu kita akan disambut oleh Geria. Tapi kita tahu bahwa sekarang beliau sudah almarhum, sehingga sekarang yang menyambut kita dalam setiap retreat adalah anak-anak beliau. Dan yang tadi yang Hi Jacob, nah itu adalah anak sulung dari Geria. Ada cerita sedikit lucu sih sebenarnya tentang tim saya gitu, salah satu tim saya di mana dia tidak tahu sama sekali Jacob itu siapa gitu. Dia cuma bingung kenapa semua orang berhubungin Jacob dan Jacob gitu kan. Dia pikir itu karyawan yang living gitu ya. Ternyata itu anak sulung dari Gary Young gitu. Dan itu kita ngakak setengah mati. Dan karena yang lebih lucunya, ini teman kita yang satu ini udah berfoto pula sama Jacob sebelum betul, kita. dia lari paling cepat karena dia lihat semua orang melulu-lukan Jacob, dia foto, dia nggak tahu dia siapa, dan terakhir dia baru sadar loh itu anaknya Gary. Maaf C, aku kurang update kata dia gitu kan, tapi dia sudah foto dengan kecepatan tinggi. So Padahal dia dia udah foto yang kita iri sama dia. Ih, lu keren banget udah foto sama Jacob. Itu siapa? dia pikir karyawan yang living, tapi ya memang Jacob itu orang yang orang yang sederhana gitu loh. Jadi kalau teman-teman ketemu dia gitu ya, mungkin kalau nggak tahu gitu emang nggak kepikiran sih kalau dia itu adalah anak dari Gary, yang karena dia sederhana, dia juga kalau ngomong enak, storytellingnya asik banget gitu ya. Mungkin nanti, dan by the way ya Bu Lisa tuh punya video tentang Jacob tapi nggak ada di sini ya. Nanti later minta dia posting ya gitu ya tentang Jacob, storytelling about Helichrysum. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya Bu Kitty mau cerita apa nih? Hi, Jacob. Nah, ini adalah beberapa story yang akan kami bawakan hari ini, gitu ya. Intinya kan seperti apa yang sudah ditulis di dalam introduction, semua story ini nanti nggak akan bisa teman-teman Google, ya. Dan banyak sebetulnya kisah-kisah tentang yang living essential oil yang nggak bisa kita Google kecuali kalau kita datang ke sana dan kita experience langsung. So, let's start the story. Oke, jadi yang pertama, Cikit akan cerita tentang Ini tentang Dalmatian Farm dan Distillery. Oke, yang pertama adalah, farmnya si Helichrysum ini terletak di, seperti teman-teman sudah tahu tentunya, adalah Croatia, di kawasan Mediterranean yang
bagus banget gitu ya. Dan ini benar-benar luar biasa bagusnya sih ya. Mungkin sekali lagi karena saya anak kota ya gitu ya. Jadi kan kalau saya ngelihat sekeliling saya atau sungai-sungai yang ada dan sanggup saya lihat di Jakarta gitu, itu warnanya butek ya. Nah, tapi kalau di sana nih, entah kenapa laut-lautnya itu kita bisa ngelihat sampai transparan gitu. Kita bisa sampai lihat ke dasarnya loh. Jadi saya sama teman-teman tim tuh sempat jalan-jalan sebentar ke Šibenik gitu ya, salah satu bagian dari Croatia, dan itu lautannya itu airnya itu kita bisa lihat sampai ke dasar. Saking indahnya gitu ya. Dan menariknya gini, dia itu Kroasia itu adalah negara yang dia punya laut, ya kan, dia punya kota-kota yang cukup tua, tapi dia juga merupakan tempat yang ada padang rumput dan bebatuan, gitu ya. Nah, ladang ini dulu tuh merupakan ladang yang kecil, gitu ya. Dia dulu tuh kecil banget gitu loh, sampai ketika Gary yang datang gitu dan akhirnya memutuskan untuk membeli gitu kan si Croatia, si Dalmatian Farm ini, akhirnya dia menjadi farm Helichrysum yang terbesar di dunia. Dan Helichrysum yaitu yang terbesar di dunia, dan Helichrysum itu dikenal dengan sebagai bunga yang abadi. Ya, karena dia nggak mati gitu, sesudah dia dipanen dia berbunga lagi dan terus menerus menghasilkan biji. That is why Helichrysum is very very amazing gitu. Dan kita tahu lah ya, ini lompat sedikit, Helichrysum itu kan bagus buat kulit ya. Mungkin ada teman-teman ada yang mau abadi gitu ya. Kulit kinclong gitu kan, dan abadi. Helichrysum juga disebut sebagai Helichrysum disebut dengan Holy Grail Oil for Skin. So it's a very beautiful oil for skin. Nah, ini bunga-bunga Helichrysum yang berwarna kuning. Ini adalah latar belakang karena akhirnya Bapak Gary memutuskan membeli ladang Croatia di Helichrysum di sini ya teman-teman sekalian. Betul, kece banget. Nah, selanjutnya ini adalah foto dari Gary Young gitu kan dengan si Dominic yang tadi ketemu dengan saya di video pertama gitu ya. Nah, ini dulu tuh ya, jadi Helichrysum itu dulu ternyata pernah hampir punah gitu. Dan itu saya juga baru tahu kemarin di sana gitu ya. Dan kenapa gitu? Karena gini, Helichrysum itu kan dari zaman dulu tuh ternyata sudah dikenal sebagai tanaman yang fungsinya banyak banget gitu kan. Nah, terutama mungkin sebagian orang itu paling kenal Helichrysum sekali lagi untuk kulit gitu. Jadi dia banyak dipakai dalam ingredient skincare atau lotion dan segala macam. Tapi dulu ya dipanen dengan cara yang sangat-sangat liar gitu, dan mereka tidak capable untuk terus-terusan membuat si Helichrysum ini bertahan hidup gitu ya. Maksudnya gini, walaupun sekalipun dia bunga yang disebut dengan bunga yang abadi ya, kalau misalnya kita terlantarkan ya dia juga game over juga gitu kan. Punah juga. Pada saat itu memang hampir punah. Kita juga baru tahu ceritanya dari Dominic ini teman-teman, dari gitu. Dominic yang menceritakan ini. Bayangkan dong kalau Helichrysum kelar hidupnya gitu kan. Ya ternyata, nah begitu dipegang oleh Gary Young, akhirnya Helichrysum tumbuh lagi menjadi sebuah tumbuhan yang tidak lagi nyaris punah karena dibudidayakan di Dalmatian Farm and Distillery. Ya, betul. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah ini Dominic ya by the way ya. So the next photo is also Dominic. Ini adalah Dominic 8 tahun kemudian gitu ya. Jadi kemarin tuh Gary Young pertama kali membeli Croatian Dalmatian Farm itu 8 tahun yang lalu. This is Dominic gitu kan. Entah kenapa dia pakai baju biru yang sama gitu kan. Coba bentar dikit, gue juga baru nyadar. Sama kan, gitu kan. Mungkin memakai baju yang sama gitu. Kamu beruntung sekali Cikit, 8 tahun kemudian kamu berfoto bersama Dominic. Walaupun Bapak Gary telah berpulang, tapi kamu berfoto bersama anaknya. Ya, di ladang yang sama-sama masih yang lumayan lah gitu kan ya. Nggak ketemu bapaknya, kita ketemu anak. Keren. Ya, Kamu beruntung sekali ya. Oh iya dong. Semua teman-teman yang ada di Young Living itu pasti beruntung. Karena ketemu kesempatan untuk memiliki gaya hidup yang berubah lah gitu. So this is them. Nah, kalau teman-teman sampai punya kesempatan, dan saya akan sangat encourage untuk teman-teman semuanya untuk minimal silver 3 kali lah gitu ya, untuk bisa dapat kesempatan untuk melihat farm. Ya. Betul-betul landscape kece banget. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung ngobrolin deh tentang si Helichrysum dan kenapa Helichrysum itu erat dengan tanah berbatuan. Nah, jadi seperti teman-teman sudah tahu, The Helichrysum itu memang asalnya dari Eropa
gitu ya. Jadi dia di daerah pesisir, Prancis, Italia, Croatia gitu kan. Dan interestingly adalah helichrysum itu perlu kondisi tertentu untuk membuat dia tumbuh gitu loh. Jadi nggak seperti tanaman lain, helichrysum itu nggak bisa ditanam di tanah yang hanya tanah saja gitu loh. Dan dia butuh banget yang namanya bebatuan. Kenapa? Ternyata helichrysum itu makannya dari batu-batu yang seperti ini. Nah, kita akan cerita next ya. Kenapa dia butuh batu-batu ini gitu ya. Nah, si next ya. Next Nah, aja ya. ini adalah salah satu farm yang pertama kali dilirik oleh Geriang ketika mencari helichrysum, yaitu di daerah Serbia gitu ya. Tapi ternyata farmnya itu tuh kok gersang gitu kan, kok sepertinya nggak tumbuh bunga-bunganya, dan kayaknya tuh ya sedih lah keadaannya seperti itu. Akhirnya Geriang lompat lagi, dia pergi ke Kroasia dan dia melihat loh kok di Kroasia ini bunga-bunganya itu tumbuh dengan sangat subur dan lebat. Ternyata perbedaannya sudah sangat jelas di foto ya gitu, bahwa di Serbia ini gitu ya dia tuh tanah gitu ya, sedangkan di Kroasia itu tanahnya berbatu-batu seperti ini. Jadi gini, si helichrysum ini dia harus tumbuh di tanah berbatu. Kenapa? Dia akan makanin si batu ini gitu ya. Kalau bahasa awamnya gitu, yang dimakan adalah mineral yang terkandung di dalamnya dan berbagai komponen-komponen yang ada dalam batu itu. Dan ketika nanti helichrysumnya sudah bertumbuh gitu ya, dari batu yang sebesar ini, teman-teman kalau lihat, I know layar saya kecil gitu ya, teman-teman kalau lihat dari batu yang besar ini, dia akan berubah menjadi batu-batuan yang kecil nih. Kenapa ya, Ci? Gitu. Ya karena dia makanin si mineralnya. Gitu. Nah, saya juga tadinya nggak begitu paham mineral itu seperti apa. Jadi anak saya tertarik sama mineral. Anak saya yang paling kecil. Nah, dia bilang nggak semua batu tuh ada mineral ternyata. Nah, jadi ada batu-batuan tertentu yang bagian bawah ini real ya, ada mineralnya. Itu yang ada putih-putihnya, ada apanya, ini tuh ada mineralnya, dan ini ternyata yang dimakan oleh si helichrysum itu, sehingga batunya akan berubah menjadi batu-batuan kecil gitu, dan itu adalah makanan dari helichrysum. Itu keren banget ya, kan selama ini ya sebagai anak yang juga tidak menanam ya, itu saya nggak tahu loh, saya pikir dia cuma butuh, maksudnya tumbuhan itu cuma butuh pupuk, ternyata enggak gitu loh. Bahkan setiap tumbuhan itu mereka tuh makanannya lain gitu ya. Mungkin ya again, mungkin banyak dari teman-teman lebih pintar daripada saya gitu ya, yang lebih memahami tumbuhan, tapi buat saya tuh kayak miss gitu. Wow, this is something that is different. Nah, next ya, karena ternyata kebutuhan helichrysum akan batu-batuan itu besar, akhirnya Geriang itu next story, akhirnya Geriang itu mengimpor traktor gitu ya. Jadi dia impor traktor yang dari Jerman gitu kan, dan untuk mengangkat dan kemudian dia juga impor batu-batu ya banyak, dan traktor ini gunanya adalah untuk menghancurkan batu-batu itu jadi partikel-partikel yang lebih kecil, dan dikirim dari Jerman gitu ya. Tetangganya main-main Kroasia ya. Walaupun tetangga tapi diimpor loh, Ci. Betul. Dan ini demi supaya helichrysum itu bisa tumbuh dengan sangat subur, menghasilkan essential oil yang terbaik untuk kita semua. Dan inilah arti dari Situsil. Ya, seperti yang selalu kita gadang-gadangkan, teman-teman, Situsil ini bukanlah sebuah slogan untuk kami di Young Living. Yes. Tapi Situsil ini adalah sebuah komitmen untuk kami bisa mempersembahkan essential oil dengan kualitas yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Jadi sedikit cerita, ternyata waktu saya di sana bersama dengan teman-teman di sini, Jacob tuh cerita gitu ke kita semua di situ ya. Nanti teman-teman boleh lihat videonya juga, ada di ALID_education. Jacob cerita ketika Bapak Geriang memilih farm, Bapak Geriang itu bisa loh, dia hanya pergi ke beberapa farm dan kemudian dicoba tanahnya sama beliau. Yes. Itu tuh dimakan sama dia. Dan kemudian pada saat itu Jacob dan Bapak Geriang itu taruhan gitu. Mereka taruhan, oke, kalau lo emang bener-bener bisa gitu ya, kata Jacob, kasih tahu tanahnya ini mengandung mineral apa saja, lalu kemudian pH-nya berapa, hanya dengan Bapak Geriang mencoba di lidahnya gitu. Mereka taruhan dan kemudian akhirnya dites lah di laboratorium. Ternyata Bapak Geriang bilang misalnya pH-nya sekian, mineralnya ini. Ketika dicoba dites di laboratorium, persis sama dengan yang Bapak Geriang bilang. Luar biasa ya beliau ya. Dia bisa loh merasakan tanahnya itu dengan pH dan mineral apa yang terkandung di dalamnya.
sedemikian penting untuk Bapak Gary yang kandungan mineral, pH tanah itu Yes. pengaruh besar kepada tanaman. Sehingga tanaman ini akan mendapatkan nutrisi yang terbaik. Tapi ternyata saya juga cukup kagum, oh ternyata nggak tanah doang ya, batu juga menjadi makanan ya untuk tanaman. Jadi maksud yang kami mau sampaikan, teman-teman Bapak Gary dan yang living itu sedemikian detailnya untuk memperhatikan tanaman ini supaya essential oil yang kami persembahkan pun adalah essential oil yang paling berkualitas untuk saya dan untuk teman-teman semuanya. Betul, disclaimer, makan siangnya nanti jangan tanah, oke? Tidak hanya berlaku di Bapak Gary ya. Oke, nah selanjutnya ini adalah gambar traktor. Ini adalah traktor pertama yang dibeli dan diimpor oleh Bapak Geriang, dan ini adalah Ibu Lisa sendiri. Dia mejeng di atas traktor dan dengan sangat berat hati dan penuh kesedihan saya berkata bahwa saya nggak punya foto ini. Saya lagi minta tolong AI untuk mengganti wajah ibu itu menjadi wajah saya. Saya tahu teman-teman di batch lalu, Nendi dan kawan-kawan punya foto bersama traktor. Entah kenapa itu skip di kepala saya. Makanya saya mau pamer gitu kan ya. Gue langsung, oh gue mau pamer nih di sini, gue harus pamer. Gue foto sama traktor ini karena gue tahu ini sangat bersejarah. Si traktor penghancur bebatuan itu. Langsung saya foto di sana. Gue harus pamer foto ini. Besok-besok teman-teman lihat fotonya sama, kepalanya udah jadi saya. Pesannya adalah untuk teman-teman yang belum ke sana, kalau nanti ke sana fotolah di sini. Jangan menyesal seperti saya. Oke, lanjut. Cikit mau cerita apa lagi? Ya. Oke, nah kita lanjut kepada helichrysum yang tanpa pestisida. Oke, ini adalah foto teman-teman, video teman-teman. Oke, kita play ya. Sudah ada sebenarnya di Instagram saya, tapi let's listen. Tunggu ya, kenapa ini tidak? Oh, sebentar ya. Technical. Ini adalah Technical kesenangan. joy. Tunggu. Nah, itu dah. Technical joy. Technical joy. Nah, ini adalah video di mana kita lagi proses mencabut-cabut ilalang atau tanaman rumput-rumput liar yang biasanya akan memakan si. Belum main ya videonya ya? Sebentar ya. Sebentar ya. Kita stop share dulu, baru kita ini lagi. Oke. Jadi Bentar ya teman-teman, sekali lagi kita coba ya. kita coba ya videonya. Ini ada kambing juga nih. Di sini yang living tidak memakai mesin untuk mencabut semua rumput-rumput liar yang kalau Indonesia bilang ilalang. Tapi kita pakai manusia dan pakai membernya L sendiri. Ini nggak pakai. Suaranya kedengaran nggak teman-teman? Kita play sekali lagi ya. Kita lihat ya. Pakai pupuk pestisida, dia pakainya kambing. Betul. Tadi ada snail loh. Iya benar. Ini ada nih snailnya. Oh iya, kita Iya, ini ada kambing juga nih.
Di sini yang living tidak memakai mesin untuk mencabut semua rumput-rumput liar yang kalau Indonesia bilang ilalang. Tapi kita pakai manusia dan Tenaga pakai manusia, member manual. YL sendiri. Ini nggak pakai pupuk pestisida, dia pakainya kambing. Betul. Tadi ada snail loh. Iya Ini benar. nih ada nih snailnya. Oh iya, kita Oke teman-teman, saya nggak tahu ya itu terdengar jelas apa enggak, tapi kalau sampai enggak ya silakan berkunjung main-main ke Instagram saya deh. Nah, sebenarnya gini, tadi itu kita bicara mengenai betapa em, kita memang tidak ada alatnya sih. Jadi di kemarin itu dijelaskan bahwa tidak ada alat yang bisa memisahkan antara si helichrysum tumbuhannya itu dengan ilalang. Jadi itu memang harus manually diambil atau dicabutin oleh orang-orang atau manusia gitu. Dan tidak ada pestisida gitu kan, dan tidak ada pupuk-pupuk yang aneh-aneh. Semua tuh dari dulu yang living tuh selalu pakai pakai pupuknya dari binatang yang mereka ternakan gitu loh. Di semua farm yang living mereka selalu pakai pupuk binatang, dan bahkan bukan cuma itu, mereka juga perhatiin tuh pola makan, bayangin nggak? Bukan cuma manusia yang diperhatikan pola makannya, tapi bahkan binatang yang mereka ternakan untuk pupuknya dipakai itu juga pola makannya diperhatikan oleh yang living. Dan kalau teman-teman tadi sempat dengar ada snail juga gitu ya, dan itu banyak snailnya. Kenapa? Ya nggak ada pestisida soalnya. Sehingga mereka snailnya itu bisa hidup bebas di sana gitu. Binatang-binatang yang memang berguna gitu kan, baik untuk si helichrysumnya, mereka masih bisa tetap hidup. Dan ini kita lagi cangkul-cangkul yang dalam. Cabut-cabut gitu loh. Nah, inilah kenapa juga helichrysum itu menjadi essential oil yang harganya bukan murahan, karena faktor manusia yang dipakai di sini sangat-sangat tinggi. Nah, ini kalau teman-teman punya kesempatan sekali lagi untuk makan seblak, betul gitu ya. Kalau teman-teman punya kesempatan untuk pergi ke farm manapun juga, baik mau Kroasia, Mona gitu, Spokane, or bahkan di Jepang juga ada, di Ecuador, a lot of farm lah yang living miliki itu banyak sekali. Teman-teman akan bisa experience langsung ke farmnya gitu, dan itu menyenangkan sekali. Nah, isinya teman-teman akan mengerti kenapa sih Sintusil itu bukan sekedar slogan, tapi komitmen teman-teman. betul. Dan kenapa itu berharga banget untuk yang living, demikian juga berharga untuk teman-teman semua. Nah, ini adalah proses di mana jadi gini, teman-teman kalau yang udah seneng banget bercocok tanam kan pasti juga tahu ya bahwa tanaman itu tuh suka dipindahin potnya gitu ya. Dan dari pot kecil sampai pot besar. Nah, kita akan lihat bagaimana experience yang dialami atau di experience oleh si helichrysum itu. Nah, ini juga kita bisa alami bersama-sama. Oke. Ini juga bikin ngiri sih aku. Ini adalah si bayi-bayi helichrysum. Jadi bayi-bayi helichrysum itu mereka punya yang namanya nursery gitu ya. Nah, nursery ini bayi-bayi ini hidup bersama-sama, dan kemudian ketika sudah cukup besar mereka akan dipindahin ke tanaman kecil ini. Kita lihat selanjutnya ya. Jadi pakai pinset gitu kan. Terus pakai sarung tangan, harusnya sarung tangannya 2 sih ya. Cuman ternyata kita bukan tangan petani ya. Gitu. Jadi agak kesulitan. Nah, ini bayi-bayi helichrysum. Ya, kece ya. Jadi nggak langsung ditanam di ladang ya, Cia. Tapi selagi masih bayi, mereka harus ditanam dulu di greenhouse. Jadi nggak langsung masuk ke ladang. Betul. Nah, kita lihat seperti apa greenhouse-nya ya. Nah, Ini karena kita ada di sana, jadi kita dikasih kesempatan untuk memindahkan bayi-bayi ini kayak gini nih teman-teman. Tapi pada kenyataannya, seperti apa sih, kita lihat berikutnya ya. greenhouse-nya yang living. Terutama maksudnya greenhouse yang ada di Kroasia, karena yang living itu punya greenhouse di mana-mana sih. Iya, di setiap ladang ya. Di setiap farm itu mereka punya greenhouse masing-masing. Nah, greenhouse ini setiap tahun bisa menghasilkan 700 sampai 100 bibit gitu ya. Dan dia sekali lagi dia tidak ada macam-macam lah, dia nggak ada yang jahat-jahat deh gitu dia untuk yang bisa menghancurkan atau mendamage si helichrysum ini. Dan ini mengingatkan saya sih bahwa helichrysum aja sebagai sebuah tumbuhan itu diperhatikan segitunya pola makan dan environment dan kehidupannya. Kita yang pakai yang living essential oil, Bu, ya tolong perhatikan pola hidup seblaknya gitu.
Kalah dong kita sama tanaman gitu ya. Nah, oke, boleh sedikit diceritakan ini pakai bahasa kimia soalnya nih. Oh, karena intinya memang tim pertanian kita tidak pernah menggunakan bahan kimia, teman-teman. Seperti halnya di ladang tadi, Cikete sudah cerita, kita tidak pernah menggunakan pestisida, kita tidak menggunakan herbisida. Di sini pun kami hanya menggunakan pupuk alami, senyawa organik, bisa jadi diambil dari cacing gitu ya. Kenapa? Karena kalau ini kita langsung tanaman-tanaman bayi-bayi tadi kita langsung taruh di ladang, pastinya itu tidak akan kuat teman-teman semuanya. Makanya harus kita taruh di greenhouse ini dulu. Di greenhouse inilah kita melakukan berbagai macam penelitian untuk mengerti bagaimana memperlakukan mereka di ladang nanti gitu ya. Jadi si bayi-bayi ini kita perlakukan dulu nih, apa perlakuan yang paling tepat kepada bayi-bayi helichrysum ini sebelum nantinya kita akan pindahkan mereka ke ladang yang sebenarnya. Jadi ini rumah singgahnya mereka dulu. Seperti ini nanti jadinya nih teman-teman. Ketika bayi-bayi helichrysum ini udah berkecambah dan siap tanam, pada akhirnya nanti akan dipindahkanlah dari rumah kaca ke ladang. Dan tentunya tanahnya akan menjadi tanah yang berbatu seperti yang tadi teman-teman udah lihat. Jadi nggak langsung ditaruh aja gitu ya di ladang ya. Sedemikian delikatnya, sedemikian lembutnya yang Living memperlakukan setiap tanaman-tanamannya, sekali lagi diperhatikan dengan baik supaya pertumbuhannya juga jadi baik. Tapi kami kan tadi udah banyak experience ya Cikit ya, experience untuk weeding atau menyiangi gulma supaya nggak pakai herbisida, pestisida. Kami juga mengalami experience mindahin apa itu bayi-bayi helichrysum. Kami experience sendiri gitu ya. Kami juga punya experience loh untuk menanam bayi-bayi helichrysum ini. Nih tuh, kami juga punya experience, disediain deh tuh semuanya. Pengalaman ini kami disediain sarung tangannya, kami disediain apa namanya peralatannya untuk kami juga memiliki pengalaman menanam sendiri helichrysumnya di tanah di ladang sana. Dan ternyata kami senang banget karena kami diberi kesempatan untuk menanam helichrysum di ladang itu di baris yang sama dengan helichrysum yang pertama kali ditanam oleh Bapak Gary di bulan April 2015. Yang tadi Cikit cerita di awal. Karena memang ladang helichrysumnya dibeli di tahun 2015. Akhirnya kami memiliki kesempatan untuk menanam di situ nih teman-teman. Baris ini adalah baris di mana Bapak Giri menanam helichrysum pertama kalinya. Jadi kami mendapatkan kesempatan mengulang sejarah gitu. Betul. Ya. Seperti ini nih teman-teman, ditanamnya kami menanamnya seperti ini di ladang berbatu begini, dan akhirnya nanti dia akan tumbuh seperti kecambah kecil-kecil begini di tanah yang berbatu. Jadi kalau teman-teman tadi sempat lihat ya bahwa abis dari bayi itu dipindahkan nih, si baby kecil ini dipindahkan ke yang kecil-kecil, yang bolong-bolong, yang lingkaran-lingkaran itu tadi. Ya kan, lingkaran-lingkaran tadi itu. Nah ini kemudian baru ditaruh ke tanah. Nah kita lihat ya sedikit ya. Nah ini. Nah itu kan di sebelahnya itu kan ada lingkaran-lingkaran tuh yang gambar kecil, sorry ya nggak terlalu jelas gitu kan. Di sini ya. Dipindahkan ke si bulat-bulat sebelahnya. Jeng 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 jeng. Nah, udah diangkat di lama ya, nggak pindah-pindah deh. Nah, si bulat-bulat itu. Nah, habis itu baru si bulat-bulat itu diangkat dan kemudian dipindahkan ke ladang yang besar. Dan di semua farm-farm yang di Young Living itu juga seperti itu. Gitu. Jadi nggak langsung ditanam di tanah yang besar, tapi betul-betul diperhatikan dulu kesejahteraannya ketika kecil dan baru dipindahkan. Nah, kami dapat deh kesempatan untuk memindahkannya. Jadi punya pengalaman nih teman-teman, kami punya experience-nya. Nah, kalau sekali lagi kalau teman-teman ingin sekali gitu punya pengalaman seperti ini, ya teman-teman betul-betul harus ya silver 3 bulan lah. Gampang lah itu ya. Semoga diberkahi teman-teman semua, diberkahi untuk bisa dapat silver 3 bulan berturut-turut supaya bisa berangkat ke sana. Yang mau silver 3 bulan berturut-turut, yang mari katakan yes di kolom chat. Asik. Kita doakan supaya teman-teman bisa experience this langsung bersama dengan semua yang ada di tempat ini supaya bisa jalan-jalan bersama-sama. Wah, iya, sini mau
Ya, yang mau gold, yang mau platinum, amin, bisa jalan-jalan selama ke berbagai farm yang ada di Young Living dan experience langsung, because it is very very different. Buktinya Nendi aja bisa menangis gitu kan di ladang Croatian gitu. Kalau saya keringetan bukan menangis. Gitu ya. Amin ya, terjadi ya buat teman-teman semua. Amin. Kayaknya nanti aku pengen tahu deh kenapa Kakak Nendi menangis. Di akhir ya Kakak Nendi boleh cerita ya. Boleh banget ya. Cerita ya. Oke. Asik. Lalu cerita selanjutnya apa Cikit? Oke, nah ini ternyata di next saja di ladang di Dalmatian Croatian ini sebenarnya bukan cuman ada si Helichrysum saja gitu loh. Dia juga ada lavender, tapi ini lavender yang petak kecil ya. Jadi kita tidak boleh ke ladang lavendernya karena di situ katanya ada ular gitu ya. Dan ularnya hidup bebas di situ gitu ya. Saking nggak ada pestisidanya, ular pun hidup bebas. Mereka hidup bahagia di sana sehingga kita nggak boleh ke sana gitu loh. Dan juga ada rosemary gitu ya. Jadi adalah beberapa foto-foto kami, tentunya nggak ada di sini gitu, yang ada foto bersama dengan rosemary dan lain-lain. Dan itu adalah teman-teman di atas. Gambar pertama adalah tim teman-teman, nggak semuanya tim saya loh itu. Iya. Ya beberapa tim gitu kan, yang hijau-hijau tim saya, yang di atas itu mereka semua foto tanpa saya gitu kan. Dengan PIP, sampai ada yang bela-belain bawa premium experience package karena waktu itu covernya saya yang desain gitu, dan mereka foto di sana gitu. Nah, saya mau cerita sedikit nih ya tentang Helichrysum Croatian dengan Helichrysum yang ada di tempat kita, karena namanya kan beda ya. Kita punya itu Helichrysum, mereka namanya Croatian Helichrysum. Saya kan orangnya wanna know ya, penasaran gitu. Jadi saya waktu itu tanya kepada salah satu orang di sana gitu, saya tanya apa sih sebenarnya bedanya antara Croatian Helichrysum dengan si Helichrysum kita nih yang di tempat ini, apakah ini tanamannya berbeda atau gimana gitu ya, saya tanya. Ternyata jawabannya adalah Helichrysum yang kita punya nih gitu di Indonesia dengan Croatian Helichrysum is the exactly same plant. Jadi tanamannya tuh sama persis gitu loh. Nah, terus saya nanya, kalau begitu apa nih sebenarnya membedakan antara dua Helichrysum dengan Croatian Helichrysum, kok namanya beda gitu, saya bilang gitu. Nah, jawabannya tuh sederhana banget. Ternyata jawabannya adalah karena gitu, Kroasia adalah ladang Helichrysum bukan cuma terbesar tapi terbaik di dunia. Gitu ya. Kenapa terbaik di dunia? Sekali lagi, karena iklimnya, tanahnya, batu-batunya gitu kan. Dan intinya the whole environment yang ada di Kroasia ada akhirnya menumbuhkan Helichrysum sebagai Helichrysum terbaik di seluruh dunia. Nah, ini nih baru bicara tentang comparison antara dua produk situsil, sama-sama situsil. Helichrysumnya kita yang non Croatian dengan Helichrysum Croatian. Saya sampai nanya dengan bener-bener terus terang dan to the point banget. Jadi yang terbaik berarti adalah Croatian Helichrysum. Yes, jawabannya interesting loh, gitu. Nah, berarti nih teman-teman ya, gimana dengan Helichrysum yang di luar sana, gitu kan? Lavender essential oil yang namanya juga Lavandula angustifolia yang exactly the same name, gitu kan? Tea tree yang namanya sama yang non yang level, gitu. Ya. Walaupun namanya sama loh, tapi dia bukan situsil loh. Itu gimana, gitu kan? Ternyata walaupun jenis tanamannya sama, kalau cara menanamnya beda, iklimnya beda, tanahnya beda, gitu kan, perlakuannya beda, gitu. Itu tidak akan menghasilkan tanaman yang sama, gitu loh. Sama kayak paling gampang kita makan jeruk deh, gitu ya. Padahal kita udah, kalau yang seneng nanam lah ya, saya kan tahu tuh banyak yang suka nanam jeruk atau cabai lah atau apapun juga gitu. Kalau kita tanam sendiri dan kita cuekin dia tumbuh, dan kemudian si jeruk itu tumbuh, dengan jeruk yang ada di farm yang let's say paling sederhana kita ngomongnya organik deh gitu ya. Loh, kok jeruknya rasanya beda gitu. Kok jeruk yang itu rasanya enak banget padahal tanamannya sama, bahkan mungkin diambil dari bibit yang bagus itu gitu. Kok rasanya beda gitu. Karena ternyata bukan cuma masalah bibit yang sama, tapi masalah bagaimana you create the environment akhirnya menghasilkan sebuah tanaman yang dan essential oil yang terbaik. Sorry ya, saya personal banget nih di seluruh dunia, gitu loh. Gitu loh.
it's amazing gitu loh. Balik lagi ya sama juga kayak manusia gitu. Manusia mungkin ada juga anak-anak yang mungkin kembar gitu loh. Tapi kedua ini bisa menjadi pribadi sangat berbeda sekali karena environment yang mereka pilih gitu. Kalau manusia kan dia pilih environmentnya. Tapi tumbuhan kita manusia memilih environment. So it amazing how the essential oil gitu yang diproduce oleh Young Living dengan perhatian dan kasih sayang yang luar biasa ini akhirnya menghasilkan essential oil yang luar biasa banget. Bahkan tadi Bu Lisa sempat ngomong mengenai cacing ya, gitu ya. Di Kroasia mungkin kita nggak lihat cacingnya, gitu. Tapi pas saya di Ekuador kita tuh ada ternak cacingnya loh, gitu. Jadi ada cacing-cacing yang di ember, bukan ember sih, pokoknya gede lah. Itu nggak pantas dibilang ember sih, because Rumah cacing bahkan disebut kayaknya. Mungkin it's really huge gitu. Itu ada cacingnya pun pelihara gitu. Dan ini yang akhirnya menggemburkan si tanaman itu. So can you imagine itu ya kerennya itu sampai kayak apa gitu. Oh teman-teman, don't waste your essential oil gitu loh. Dan jangan just gimana ya, jangan menyanyiakan si essential oil yang kita pakai because it's very very amazing. Iya. So back to the story, kita lompat ke distillery. Bukan cuman tanaman ya gitu ya. Bukan cuman farmnya, tapi distillery-nya pun luar biasa amazing. Nanti kita lihat ya teman-teman Lihat the story. Kita lihat bagaimana distillery-nya juga menjadi distillery yang luar biasa. Saya sekarang keren banget. Yes. Oke. Saya mulai lagi ya teman-teman sharingnya ya. Oke. Sudah terlihat kan teman-teman? Sudah ya. Saya mulai lagi. Sekarang kita akan share ke distillery-nya. Karena memang kita kemarin perginya ke farm dan ke distillery, sekarang kita mau share ke teman-teman semuanya tentang distillery. Apa sih istimewanya distillery-nya di sana? Kita lihat dulu ya, silakan Cikit. Nih. Pertama, tentunya gedungnya, supaya ada gambaran. Ntar kalau ke sana nggak nyasar nggak sih, nggak bisa nyasar. Pasti diantar ke depan pintunya. Ya. Nah ini adalah tempat distillery-nya dan itu adalah tabung-tabung uap yang besar gitu ya. Nanti di belakang akan ada perbandingan kurang lebih ukurannya sebesar apa sih dengan kita manusia. Kenapa saya mau kasih lihat ini? Because there's a story di belakang tentang si tabung-tabung distillery ini. Nah selanjutnya. Ini adalah foto beberapa dari kami, nggak semuanya gitu ya, yang ada di distillery sedang mejeng gitu kan, ada Ipeh gitu kan, ada ya banyak lah gitu, saya nggak bisa sebut semua namanya gitu. Nah ini adalah orang-orang yang hidup bahagia di distillery karena abis ketemu Nicholas dan abis ketemu Jacob. Iya. Nah di video sebelah adalah orang yang berbahagia bersama dengan orang sebelah saya gitu, karena dia dari kemarin tuh gitu, Nicholas dia ya gitu kan, gue kan translate Nicholas, dia happy banget gitu. Iya. Dia punya kesempatan dan you're gonna see how cute Nicholas gitu kan. Jadi ini teman-teman akan punya kesempatan melihat how cute he is karena saya adalah salah seorang yang ngefans banget sama Nicholas. Kenapa sih saya bilang lo sama Nicholas gue tuh kayaknya fans nomor 1 lo deh kayaknya gitu ya. Kenapa? Nicholas tuh sampai bingung. Karena lo salah satu orang yang merupakan panutan untuk Situsil. Karena dia tahu persis Situsil teman-teman. Dan dia tuh pinter banget mengenai tekniknya Situsil, dia menguasai sekali. Kenapa saya segitu menghargai Situsil ya? Karena yang tadi Cikiti cerita, Situsil itu untuk kami bukanlah sekedar slogan, tapi komitmen. Dan nanti teman-teman akan lihat, walaupun di Young Living kami semua menggunakan steam uap, distilasi uap untuk mendistilasi essential oil kami, tapi distilasi uapnya bisa beda-beda loh. Perlakuannya itu bisa beda-beda loh, walaupun namanya tetap distilasi uap. Ketika kami memperlakukan nyileng-nyileng dengan kami memetik jasmine, itu bisa beda loh cara metiknya gitu ya. Kenapa? Karena kami harus mendapatkan essential oil berkualitas paling tinggi. Dan kemudian Nicholas Landel adalah salah satu orang yang akan bisa mengerti bagaimana distilasi uap untuk tanaman A harus berbeda dengan distilasi uap untuk tanaman B. Saking segitu telitinya, dia ingin memberikan essential oil yang paling baik kualitasnya. Jadi untuk saya ngefans luar biasa sih sama Nicholas karena dia memang sepintar itu dan sededicated itu sama pekerjaannya dia. Tapi saya nggak ngelihat dia merasa ini pekerjaan ya, saya melihat dia merasa ini adalah bagian dari hidupnya dia gitu ya. Jadi saya memang benar-benar, saya ngefans banget deh sama dia, dan dia adalah seorang regional director untuk Europe dan Afrika. Nah makanya kalau tadi di farm kita disambut oleh anak sulung dari Bapak Geriang yaitu Jacob, di distillery ini kami disambut dan dijelaskan oleh Nicholas Landel.
Ini dia, cute banget ya kalau ngomong. Dan saya mendapat kesempatan untuk translate beliau. Itu cute banget. Dikasih pause lagi. Please use steam in order to vaporize the essential oil. Jadi Nicholas ini bapaknya itu adalah orang yang dimana Gary Young itu dulu in the very first history of Young Living, Ya. bapaknya Nicholas adalah orang dicari Gary Young untuk belajar Belajar mengenai essential essential oil dan lavender. So teman-teman sekali lagi kalau punya kesempatan satu hari untuk pergi ke Silver Retreat, perhatikan dan capture wajah ini, gitu kan? Begitu terlihat wajah ini, gitu kan, larilah dan sampai dia dan foto sebelum Anda menyesal, gitu. Karena orang ini punya history yang sangat-sangat luar biasa bersama dengan Gary Young. Dan kalau sampai yang Living memanggil dia gitu untuk datang, teman-teman segera daftar gitu kan. Jangan sampai kehilangan kesempatan karena ini adalah orang bersejarah, teman-teman. Iya. Gitu. Jadi dia bukan kelihatannya aja dia masih muda, tapi enggak, ini orang tuh kayak lahirnya tuh udah bareng-bareng essential oil gitu. Jadi orang yang luar biasa. Oke, selanjutnya apa sih sebenarnya dunia dari distillery itu? Ya, jadi banyak yang dijelaskan oleh Nicholas dengan penuh passion gitu ya teman-teman, dan saya bisa melihat untuk Nicholas, distilasi essential oil, it's not part of his job, it's part of his life gitu. Dan ini bukan cuma sekadar pekerjaan untuk beliau, tapi ini bagian dari kehidupannya. Mungkin yang karena tadi Cikiti bilang papanya adalah seorang ahli essential oil, bahkan Gary Young pun belajar dari papanya Nicholas tentang essential oil, tentang lavender. Bahkan ada sebuah kisah atau mungkin bisa dibilang dongeng gitu ya. Papanya Gary Young menyimpan seed dari lavender, menyimpannya di sepatu bootnya untuk kemudian dibawa ke Saint Mary di US. Tapi saya nggak tahu itu adalah dongeng atau kisah nyata gitu ya. Lalu kemudian kalau teman-teman bisa melihat, sebenarnya di Young Living pada umumnya kami menggunakan metode distilasi uap untuk mengekstraksi essential oil. Ekstraksi essential oil itu intinya ini ada air yang dipanaskan, lalu ada uap yang akan melewati bagian dari tanaman. Essential oil itu kan molekulnya kecil ya teman-teman ya. Jadi karena molekulnya kecil, dia itu mudah sekali menguap dan melompat ke udara. Makanya kalau nanti ada uap yang melewati daun, akar, bunga deh misalnya ada bunga lavender yang kita taruh di sini nih. Ada bunga lavender ditaruh di sini. Kemudian karena ini dipanasin, akhirnya ada uap yang melewati bunga lavender. Maka essential oilnya akan ikut barengan sama uap melompat ke udara. Ini yang dinamakan dengan distilasi uap. Lalu kemudian karena uapnya udah essential oilnya udah ikut barengan sama uap, di sini ada yang namanya kondensor, didinginin. Kalau dia udah didinginin, uap yang tadi mengandung essential oil karena didinginin mengalami kondensasi, terpisahlah dia menjadi dua. Akhirnya yang tadinya bentuknya gas, tadi kan bentuknya gas ya teman-teman, uapnya ada essential oilnya, bentuknya gas, didinginkan dengan adanya kondensasi, berubah dari gas berubah menjadi liquid lagi. Tapi ketika dia menjadi liquid karena adanya perbedaan berat jenis, terpisahlah dia menjadi dua. Berpisah menjadi air dan menjadi minyak. Minyak ada di atas karena memang dia berat jenisnya berbeda dengan air. Terpisahlah akhirnya yang essential oil diambil menjadi yang Living punya essential oil, yang minyak menjadi di bawah, yang air menjadi di bawah dibilang sebagai floral water. Ini adalah distilasi uap yang umum digunakan oleh yang Living. Tapi itu berbeda-beda loh teman-teman. Setiap essential oil itu memiliki teknik yang berbeda-beda. Contoh, ketika kita bicara tentang frankincense, untuk teman-teman yang pernah berkunjung ke salah satu ladang kita, itu di Spain, itu pasti tahu. Walaupun kita sama-sama distilasi untuk frankincense, itu udah bukan distilasi uap namanya, tapi hydrodistillate. Hydrodistillate itu, essential oil frankincense itu tidak diambil dari bunga, tidak diambil dari batang, tapi diambil dari resin atau getahnya frankincense. Jadi, dia bukannya uap dilewati, tapi memang dimasukkan ke dalam air yang panas si resinnya frankincense ini. Kenapa? Karena kalau nanti dia ditaruh di sini kan nanti ada kayak lubang-lubang gitu ya teman-teman. Kalau nanti dia dilewati di sini resinnya, dan kemudian resinnya dilewati uap, dia akan meleleh.
Jadi nggak bisa juga gitu ya. Makanya dia harus ditaruh di dalam sini. Tapi kemudian apa akibatnya? Ya akibatnya mahal loh, jadinya lama loh. Terus kalau mahal gimana? Yang living nggak jadi membuat hydrodistillate? Enggak, tetap dibuat. Akibatnya harganya lebih mahal dong. Iya. Resource-nya lebih banyak dong. Iya. Tapi harus, karena kita harus mendapatkan essential oil dengan kualitas terbaik dari frankincense. Maka, bukan distilasi uap untuk frankincense, tapi hydrodistillate. Siapa yang menemukan teknik ini? Bapak Geriang. Supaya kita tetap mendapatkan essential oil yang terbaik dari frankincense. Kemudian contoh berikutnya, tetap distilasi uap untuk cistus. Tapi teman-teman bisa lihat ya, dia kecil, nggak sebesar ini. Nih, kalau tadi teman-teman melihat yang ini, gede-gede loh ini. Lebih besar daripada kita. Tuh, ini lebih besar daripada kita nih. Nih, kelihatan banget nih. Tapi begitu cistus, kecil loh. Lebih kecil dia. Kecil loh. Ini chamber extraction-nya. Kenapa? Karena daun cistus itu sangat lembut, jadi nggak bisa dia di chamber yang gede-gede gitu ya teman-teman. Tapi masih distilasi uap, Kakak Lisa? Masih. Tapi udah beda caranya. Jadi yang kami mau maksudkan di sini teman-teman, Bapak Geriang dan yang living itu nggak main-main, mulai dari tanaman lah yang ada bebatuannya, yang nggak pakai pestisida, yang semuanya pakainya alami, sampai ekstraksi essential oil pun distilasinya, distilasi uap iya, tapi beda-beda loh perlakuannya. Saking kita harus mendapatkan essential oil yang paling berkualitas untuk Anda. Nah, kalau gitu, kalau kita bicara masalah si helichrysum gimana? Ini loh teman-teman, Bapak Geriang ini merancang sistem khusus untuk helichrysum. Dia akan menurunkan tekanannya dari 125 pon menjadi 5 pon aja. Kenapa? Karena kalau tekanannya berkurang, akan makin banyak uap yang masuk ke dalam chamber distilasi tadi. Kalau makin banyak uap yang masuk, tapi nggak boleh mengganggu proses distilasi, akhirnya saturasi uap yang lebih besar akan membuat meningkatkan ekstraksi oil tanpa merusak proses destilasinya. Ini yang menemukan siapa? Bapak Geriang loh yang menemukan ini. Sama-sama destilasi uap, Kak Lisa. Sama. Ini tekanannya beda. Keren ya, sedemikian besarlah passionnya Bapak Geriang untuk memperlakukan setiap essential oil itu beda loh setiap distilasinya. Padahal distilasi uap juga ya Kak ya. Sedemikian besarnya loh. Keren. Nah ini yang ada di helichrysum. Apalagi? Nah ini lagi nih teman-teman. Bapak Geriang secara pribadi merancang sistem destilasi stainless steel yang ada di destilasi kita di helichrysum sana. Kenapa? Tadi kan Kakak Cikiti sudah cerita, bukan hanya helichrysum yang ada, tapi ada lagi rosemary, ada lagi lavender. Nah, ternyata ada lagi juniper dalmatia, ada lagi bay laurel. Nah, bay laurel ini tanaman dan bagian tanamannya berbeda. Tapi kalau dengan menggunakan stainless steel ini, akhirnya si bay laurel harus dipotong dulu. Juniper dalmatia harus digiling dulu karena cabang-cabangnya sangat kuat. Maka dengan demikian, kalau menggunakan tong stainless steel dengan baja tahan karat, barulah ditempatkan dulu di ruang penyimpanan dingin. Gelap, karena tahan karat kan selama 2 minggu. Kenapa harus ditempatkan dulu? Supaya oilnya berada pada suhu yang stabil. Kalau oilnya udah stabil suhunya, baru disaring. Baru kemudian siap untuk langkah berikutnya dari Siptusil yang living. Sedemikian detail loh Bapak Geriang. Kamu kebayang nggak? Saya sih nggak tahu ya perusahaan essential oil lain ya. Tapi saya sih merasa sampai sedemikian terlibatnya seorang founder dari perusahaan essential oil. Kalau foundernya nggak terlibat sampai sedetail ini, saya sih nggak yakin ya begitu banyak inovasi-inovasi yang dilakukan founder ini supaya mendapatkan essential oil yang terbaik. Jadi maksud saya di Young Living foundernya terlibat langsung kepada cara tanam. Foundernya terlibat langsung kepada cara memilih ladang yang mana yang harus dipilih. Foundernya terlibat langsung
pada cara destilasinya. Bukan sembarang destilasi uap loh. Setiap destilasi uap oke, tapi beda-beda perlakuannya. Itu Bapak Gary yang sendiri loh yang terlibat di dalamnya. Makanya jangan waste your oil ya, karena oil kamu itu sangat berharga loh. Foundernya sendiri yang terlibat di dalamnya, bukan orang lain loh yang terlibat di sana. Maka slide yang berikutnya teman-teman semuanya, ini ceritanya pada waktu kita membeli ini kita di sana, pada waktu kita membeli Croatian ladang Dalmatian Farm di sana, sebenarnya Bapak Gary bertanya kepada farm manajernya. Ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun penyulingannya, karena kan baru beli mau dibangun penyulingannya. Jadi dijawab sama farm manajernya 6 bulan. Bapak Gary bilang enggak 6 bulan, 1 bulan. Ternyata bukan 30 hari, dalam waktu 19 hari Bapak Gary berhasil menyuling helichrysum pertama essential oil yang ada di sana. Jadi hanya dalam waktu 19 hari ini buktinya. Ya, lahirlah helichrysum kita di Kroasia hanya dalam waktu 19 hari out of 6 bulan. True. Dan saya bersyukur sekali saya berada di sana dan saya berfoto di tempat bersejarah yang sama dengan Bapak Gary ini. Asik banget sekali ya. 7 tahun kemudian, 8 tahun kemudian Desi pun bisa pegang essential oil hasil destilasi. Jadi sebenarnya gini, kalau kita tadi dengerin story about destilasi yang kayaknya kayak gue gak bakal inget deh semua cerita-cerita ini. Sebenarnya sesederhana ini sih. Proses destilasi itu adalah ini tanaman gitu kan, tanaman itu kan benda padat, di dalamnya ada cairan, dia dipanaskan sedemikian rupa dengan panas yang berbeda-beda, dengan teknik yang berbeda-beda, dia naik menjadi uap gitu kan, bersama dengan uap, dan kemudian ada lagi proses yang akhirnya membuat dia turun dan memisahkan si essential oil dengan airnya. Nah, umumnya seperti tadi Kakak Lisa sudah cerita, umumnya essential oil atau minyak itu beratnya lebih ringan daripada air, makanya dia di atas. Tapi ada beberapa oil yang sebenarnya dia lebih berat daripada si air. Ada, tapi jarang. Jadi umumnya kalau teman-teman iseng-iseng nih, taruh nih essential oil kita dikeluarkan dan ditaruh di atas air, atau yang suka tuang di air mandi lah gitu, itu pasti dia ada ngambang di atas tuh. Tapi sebetulnya ada yang tenggelam karena dia lebih berat. Tapi itu is not that common. Dan kita lihat bahwa produk, maksudnya essential oil, tanaman-tanaman itu diperlakukan dengan sangat berbeda-beda. Dan gitu kan, butuh waktu untuk dia didinginkan dan ditaruh di ruang yang sangat gelap sampai dia bisa stabil. Pentingnya apa sih stabilitas itu di dalam essential oil? Gampang gitu ya. Kalau contohnya nih, kalau teman-teman let's say saya lompat sedikit lah ke dunia perskincarean lah gitu kan. Let's say vitamin C gitu kan. Vitamin C itu harus stabil loh. Ya. Karena kalau dia tidak stabil ya dia begitu kena angin tidak sedikit, itu bentuknya sih sama persis gitu kan, wanginya sih sama persis, tapi dia tidak ada gunanya lagi at all ya. Semua properties yang ada di dalam sebuah essential oil, kalau perlakuannya ada sedikit berbeda aja, itu propertiesnya nggak sama lagi loh. Maybe you smell it dan baunya sama gitu. Memang sih ada orang-orang tertentu yang mereka capable untuk mencium bau essential oil yang berbeda loh, karena it's slightly different, dan itu ada ujiannya loh. Jadi ada schoolnya tersendiri, ada ujiannya tersendiri untuk bisa melatih kita punya indera penciuman ini untuk membedakan essential oil mana yang masih real gitu, dan essential oil mana yang sudah fractionate gitu loh. Ada sebenarnya ada gitu loh. Tapi kalau kita kan kita nggak segitu jagonya ya. Kadang-kadang hidung kita nyiumnya baunya sama aja gitu, tapi sebenarnya enggak gitu loh. Maybe our indera penciuman kita bilang sama gitu, tapi fungsinya ternyata udah beda banget. So it's amazing. Sekali lagi aku mau highlight lagi gitu kata-kata dari Bu Lisa, Kakak Lisa ini. Our founder itu involve-nya luar biasa loh, luar biasa. Nah mungkin teman-teman nanya, tapi founder kita udah tidak ada gitu kan, founder kita sudah meninggal gitu kan, sudah dipanggil Tuhan, terus gimana gitu loh. Teman-teman nggak usah khawatir gitu, karena saya kan lihat langsung gitu bagaimana orang-orang yang ada di sana gitu. Bahkan ketika Gary yang sudah nggak ada, hatinya itu luar biasa. Gitu. They carry the value of Gary yang gitu, very dengan sangat kental gitu, ada gitu. Jadi I can ensure you, aku bisa meyakinkan teman-teman bahwa ini masih essential oil yang luar biasa, masih carry
spiritnya Diriang dengan yang sangat luar biasa. Dan saya ajak buat teman-teman para brand partner di tempat ini gitu. Mungkin bukan kita yang bikin essential oilnya sih, gitu. Sekali lagi bukan kita yang istilahnya ngedistilasi gitu loh. Tapi if we carry the same spirit with our founder gitu loh, ini yang membuat Young Living akan tetap bisa berkarya gitu dan tetap bisa melahirkan essential oil terbaik di dunia. Can you imagine hari-hari kita kalau kita nggak pakai oil? Saya sih nggak bisa bayangin. Bahkan anak saya tiap hari nyari oil loh. Dia tidur kalau nggak ada oil tuh, waduh, nyari dia gitu. Saya sampai pernah pergi travel dan saya lupa bawa satu essential oil yang dia suka. Dia sampai nanya berkali-kali, kenapa kamu bisa lupa bawa gitu. Sampai saya bilang lain kali, Dede kan udah tahu oilnya Dede yang mana, Dede bawa sendiri. Aku sampai bilang begitu. Gitu. So it is amazing banget gitu. Dan itu cuman ada di Young Living gitu loh, cuman ada di sini. Bahkan teman-teman nih ya, bukan yang retret aja sih sebenarnya. Kalau teman-teman pengen satu hari ini mau berangkat gitu, punya kesempatan untuk berangkat pergi ke mana lah gitu, entah ke Mona atau kemana lah. Dan teman-teman bilang saya mau datang dong gitu kan untuk berkunjung ke farmnya Young Living gitu. Boleh loh, gitu. Teman-teman bisa loh untuk datang ke sana gitu. Asal janjian dulu gitu, minta izin dulu untuk melihat dan teman-teman bisa loh. Yang Living segitu terbukanya gitu dengan prosesnya. Ini adalah perusahaan yang very very open, sangat terbuka sekali dengan proses mereka. Nggak ditutupin. You can see, you can experience it gitu. You can actually involve dalam prosesnya gitu. Kita diizinkan untuk involve dalam prosesnya. So it's amazing, luar biasa banget. So sekali lagi saya encourage banget buat teman-teman untuk bisa hadir bersama-sama. Ya. Oke, ini terakhir dari ada satu video lagi teman-teman sekalian yang mungkin semoga teman-teman juga jadi ter-encourage ya untuk melihat bagaimana keseruan dari kami ketika kami berangkat ke Kroasia tadi. Dan ini adalah video kami bersama seluruh peserta retret Kroasia bersama dengan ini dia anak sulung dari Bapak Geriang yaitu Jacob ya. Ya, memang Jacob yang adalah orang yang sangat ramah gitu ya. Jadi demikianlah kisah dari Ibu Kitty Chan, The Vibrant Story of Helichrysum. Terima kasih banyak Kak Ci Kitty, thank you banget. Sekali lagi mungkin teman-teman siapa yang pengen satu hari ketemu Jacob, boleh saya lihat di kolom chat. Siapa yang pengen ketemu Jacob one day, yang mau foto bareng Jacob? Amin ya. Oh ya, wah asik nih. Woi, ada Ibu Deni, alkohol dibutuhkan untuk menarik essence dari beberapa. Iya betul. Oh, that's true. That is why ya nggak bisa ngomongin di sini. Lain kali aja kita ngomong di grup masing-masing mengenai Onika dan Jasmine ya karena non comply. Tapi ya itulah luar biasanya dari experience yang hanya bisa kita dapatkan ketika kita mengunjungi farm-farm yang ada di Young Living. Dan teman-teman mengunjungin farm di Young Living itu nggak ada bosan-bosannya gitu, karena setiap farm di Young Living itu beda, experience-nya beda gitu ya. Datang ke Croatian Helichrysum gitu kan, ngelihat Helichrysum, datang ke Ecuador gitu, datang ke Mona, datang ke Spokane, itu semua pengalamannya sangat-sangat beda gitu. Dan hanya di sanalah kita bisa benar-benar feel the spirit of Young Living. Nah, kalau sekarang kita mau nggak mau kita minjem spirit of Young Living melalui botol essential oil kita gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya kesempatan untuk berkunjung langsung ke farm-nya, teman-teman will feel it by yourself. So jangan disia-siakan yang sudah pegang lembaran tiket untuk berkunjung gitu ya. Tidak perlu terlalu lama ditundanya. Saya termasuk yang menunda lama sekali gitu ya, karena waktu itu anak saya masih kekecilan usianya. Tapi akhirnya when I coming, I'm very happy. So if I see Nandy still here, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol ya Nandy ya? Boleh dong. Silakan Kak Nandy, aku spotlight ya. Boleh share nggak sih kenapa kemarin kamu sampai nangis? Ya jadi apa ya, kayak experience menginjakkan kaki. Nandy, Ya, Ci, Padahal aku udah unmute ini.
Belum kedengeran suaranya. Aku bikin Boleh. jadi co-host ya. Atas dulu, unmute sayang. Oke, udah jelas, Ci? Belum bisa unmute Oh, ya? kedengeran. Sudah? Nah, tuh Oh, udah udah. bisa tuh kayaknya. Oke. Kalau kita nggak bisa Ya. dengar suaranya ya Kayaknya Kakak belum Nendi. kedengeran Teman-teman yang lain bisa Oh, dengar nggak suara bisa. Kakak Nendi nggak? Dengar nggak Apakah teman-teman? suara Nendi aman? Oh, Coba kita lihat. oh Tidak aman tidak ya? aman. Nah, coba dari sini aja. Oke, sip. Dengar. Sip, silakan. Ya, oke. Terima kasih Cikiti dan Bu Lisa atas kesempatannya dadakan ya ini ya. Jadi agak deg-degan gitu nyampeinnya. Kenapa pada saat itu aku nangis gitu ya pada saat menginjakkan kaki di Dalmatia Aromatic Farm di Kroasia. Karena yang pertama menarik dari background aku gitu kan. Dulunya aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang aktivitas sehari-harinya ya seputar mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah. Lalu tiba-tiba ada suatu hal gitu yang membuat aku kayak merasa aku nggak punya tujuan hidup nih. Nggak tahu gitu kan ke depannya tuh aku harus ngapain. Aku tuh sebenarnya punya cita-cita apa gitu kan. Jadi kayak hidupnya tuh kayak nggak ada passion gitu. Akhirnya lambat laun terus mencoba gaya hidup sehat dengan Young Living, ikut terjun dalam komunitasnya. Disitulah kayak aku tuh kayak punya akhirnya kayak punya passion, terus punya tujuan, punya goal gitu kan dalam hidup. Jadi kayak terharu gitu, yang tadinya aku bukan siapa-siapa gitu kan, kayak menginjakkan kaki di Kroasia tuh kayak hal yang mustahil gitu sebelumnya. Tapi pada saat aku bisa komitmen gitu menjalankan Young Living bareng-bareng teman-teman, bareng-bareng sama tim aku, nggak ada sesuatu yang impossible ternyata. Ternyata semuanya itu bisa kita capai gitu, dan kayak semacam hadiah gitu ya, hadiah dari apa yang sudah kita kesulitan-kesulitan yang udah kita lalui gitu dalam hal maintain bisnis di Young Living bersama teman-teman satu komunitas yang alhamdulillah luar biasa gitu selama ini sebagai support system. Jadi nangisnya tuh keinget mereka gitu, keinget tim aku, keinget keluarga yang selama ini sudah jadi support system utama aku menjalankan bisnis Young Living gitu. Jadi terharunya tuh kayak berlipat-lipat pada saat itu. Terus yang kedua, Helichrysum ini kayak punya story, kayak punya ikatan batin gitu loh dengan aku, karena apa ya, oil Helichrysum ini pernah ngebantu aku pada saat lahiran. Jadi pasca lahiran itu aku kan operasi sesar dan harus steril pada saat itu. Ternyata melalui proses itu sakitnya luar biasa gitu, beda dengan proses melahirkan anakku yang sebelumnya. Di saat kesakitan yang luar biasa itu, terus ternyata kondisi kulit aku yang alergi dengan ini plester operasi, Helichrysum adalah salah satu oil yang membantu aku untuk bisa pulih dengan nyaman pada saat itu. Jadi di saat aku dapat experience untuk menanam bayi-bayi Helichrysum itu rasanya kayak gila nih. Ini nih oil ini nih yang ngebantu aku survive gitu untuk menjalani proses lahiran yang pada saat itu aku bilangnya itu sakit gitu, sakit banget. Dan nanamnya di Geriro gitu kan, semacam kayak napak tilas perjalanannya Gary membuka lahan di sana gitu tuh kayak aduh, jadi kayak merinding, udah air mata jadi nggak bisa dibendung pada saat itu, bener-bener speechless, terus precious moment banget lah intinya. Terima kasih Kakak Nendi. Thank you, Nendi. Thank you for the story. Kalau teman-teman punya cerita tentang Helichrysum or your experience gitu, entah the oils atau teman-teman yang sudah pergi ke Croatian gitu dan ngelihat sendiri Helichrysumnya, ayo teman-teman yuk kita posting bareng-bareng yuk gitu ya, kita posting bareng-bareng, tag Young Living Indonesia, tag Ibu Lisa, kalau boleh tag saya juga boleh gitu, kita share the story together gitu. I think Young Living Essential Oil bukan cuma sekedar bisnis ya, tapi dia juga adalah part of hidup kita gitu. Dan saya tahu bahwa terlalu banyak teman-teman yang juga hidupnya sudah diubahkan karena bersama-sama dengan Young Living gitu loh. So let's do this together gitu ya. Mari teman-teman jatuh cinta lagi gitu sama our essential oil gitu kan, falling in love kembali dengan your team gitu kan.
dan ya experience this together bersama-sama dengan kita semua. So thank you udah dengerin cerita saya sama Bu Lisa gitu. Saya berharap cerita kami yang sederhana ini gitu kan, yang sangat terbatas dengan luar biasa terbatas, pengetahuan kami juga very very limited. I'm hoping that this story can encourage you gitu kan, bisa encourage teman-teman untuk semangat lagi gitu kan, untuk join for the next Silver Retreat gitu kan, for the sharing the same story or even story yang bahkan jauh lebih indah lagi mungkin daripada yang kami alami gitu. Dan saya ingat ketika saya kan orangnya emak-emak.com ya gitu kan. Jadi ketika saya, ya teman-teman yang di sini yang hadir bersama-sama dengan saya, ada Ewi, ada Rosa gitu ya, ada beberapa lah gitu yang kelihatan di layar, cuman 2 wajah ini soalnya gitu. Jadi ada beberapa teman-teman ini setiap kali kelar dari farm, saya akan nanya gini, are you happy? Gitu. Saya orangnya pengen tahu gitu loh. Are you happy? Kamu seneng nggak? Kamu seneng nggak? Gitu. Saya tuh tiap kali saya tanya gitu, dan saya tuh kayak ada satu jawaban gitu yang kayak, C, aku seneng, aku seneng gitu. Aku happy banget gitu. Saya tuh pas denger gitu kayak, oh my god gitu. Mereka happy gitu kan, walaupun keringatnya tuh jerut gitu kan. Luar biasa panas gitu. Tapi ketika mereka bilang aku happy, aku happy gitu. Terus dan mereka foto gitu. Terus Ewi juga aku dipeluk-peluk gitu kan. Aku kayak, oh my god, ini tuh kayak, aduh ini luar biasa sih gitu. Jadi I want you to experience the same thing as me gitu. The happiness that you have gitu bersama-sama. Nah, Umi kita berangkat besok ke Mona. Ditunggu ceritanya kakak. Iya, Oke. ditunggu sekali ceritanya. Di Mona pun saya sudah berangkat ke Mona juga teman-teman. Pokoknya setiap farm itu pasti punya cerita yang berbeda. Yes. Tapi pasti punya pengalaman yang sangat luar biasa berharganya. Karena di Mona nanti teman-teman akan punya cerita dengan lavender. True. Dan kebetulan kalau saya boleh cerita sedikit, udah 121 sebenarnya, tapi saya jadi keingetan saya punya kesempatan berkunjung 2 kali ke Tabiona. Tabiona itu another farm, which is adalah salah satu villa pribadi keluarga Yang, dan di sana adalah tempat dimakamkannya Bapak Gary Yang. Kalau teman-teman punya kesempatan berkunjung ke sana, teman-teman akan mengerti makam beliau itu sederhana sekali, sangat sederhana. Hanya ditutupi batu dan kemudian hanya dipagari dengan kayu. Itu aja. Nggak ada mewah-mewahnya, nggak ada kesan luar biasanya, nggak ada teman-teman. Hanya di atas gunung, di atas bukit, dan saya ke sana waktu salju lagi ya. Saya ke sana waktu salju, saya pergi ke atas bukit, ditutupi cuma dengan batu, hanya dengan kayu-kayu, dan ada sepatu boot beliau. Lalu di sana sudah dibangun seperti monumen, bertuliskan pesan dari Ibu Mary, dari Jacob, dan dari Joseph. Di situ entah kenapa saya sangat terharu gitu ya. Saya terharu dan dalam hati saya mau bilang, terima kasih ya. Saya cuma bilang terima kasih. Karena beliau saya mengenal essential oil. Karena beliau saya mengenal anugerah Tuhan yang luar biasa dalam sebuah molekul yang dibilang essential oil. Terima kasih ya, karena beliau saya mengenal sebuah molekul alami yang Tuhan anugerahkan dari pepohonan. Tapi essential oil yang alami ini adalah essential oil yang paling berkualitas. Dan itu adalah anugerah luar biasa yang Tuhan berikan untuk saya dan untuk keluarga saya. Saya bilang terima kasih ya, karena beliau akhirnya saya mengerti. Saya punya visi lain, saya punya misi lain di dunia ini. Saya jadi pengen nolongin orang loh. Bukan cuma keluarga saya loh. Saya jadi pengen nolongin teman saya. Saya akhirnya mengerti kenapa saya bekerja di Young Living. Karena saya pengen nolongin orang-orang di sini. Saya pengen nolongin teman-teman untuk teman-teman mengerti apa sih essential oil. Kenapa sih essential oil begitu berharga? Kenapa sih essential oil bisa membantu kamu dan keluarga? Di situ saya mau bilang pada beliau, terima kasih ya. Saya sekarang mengerti kenapa saya ditempatkan di sini. Kenapa saya bekerja di sini. Harapan saya, teman-teman juga bisa mengerti kenapa sih kamu ada di Young Living. Bukan sekedar mencari. Betul, kita semua mencari materi di sini. Saya juga mengerti. Tapi selain itu, saya berharap teman-teman mengerti. Keberadaan teman-teman di sini adalah untuk menolong orang-orang di sekitar Anda. Baik melalui materi atau melalui kebaikan essential oil.
Saya yakin dan percaya tujuan utama teman-teman berada di sini adalah menjadi penolong untuk orang-orang di sekeliling Anda. Saya yakin banget itu tujuan utama Anda ditempatkan di sini. Semoga Anda boleh menjadi ambasador duta-duta yang living, yang menjadi penolong orang di sekitar Anda. Boleh melalui materi, boleh melalui essential oil, boleh melalui apapun. Tapi jadilah penolong di tengah-tengah dunia, guys. Itu harapan saya. Oke, selamat menikmati silver retreat, gold retreat, platinum retreat, bahkan diamond retreat semua. Yes. Teman-teman, saya ini benar-benar paling akhir ya sebelum saying goodbye gitu ya. Mendengar cerita dari Bu Lisa, saya jadi teringat gitu ya sama kotak yang living gitu ya. Kalau teman-teman masih punya kotak pipi dan teman-teman buka begitu dibuka ya, strap itu ada tulisan Geriang ya, ada tulisan di sana gitu ya. Saya nggak akan ngomong tulisannya apa, tapi silakan teman-teman kalau di rumah ada dan teman-teman baca tulisannya. That is the heart of Geriang, our founder. Dari awal dia membuat essential oil ini bukan profit yang dia cari. Again, kita tahu ini bisnis. We are doing it for business too. Tapi there's a story, a deeper story, dan silakan teman-teman baca dan teman-teman experience that. So that's all from me. Saya berharap cerita hari ini bisa menjadi boosting spirit buat teman-teman dan semangat buat yang mau berangkat ke Mona bulan Oktober. Umi Gita dan teman-temannya, mungkin yang lain di tempat ini, maybe ada juga yang sudah mau berangkat. Semangat, you will experience it, you will love it, and I'm waiting for the next story. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.